Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Kita cukup sering mendengar adanya berita penyimpangan dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan maupun para aparat petugas negara. Dan lalu kita serempak dengan menyebutnya orang-orang tersebut dengan istilah oknum. Begitu ada seorang menteri yang ketangkap melakukan korupsi, langsung dia itu dikatakan oknum. Sewaktu ada anggota DPR yang ketahuan korupsi menerima gratifikasi dan lain-lain, langsung saja dia disebut sebagai oknum. Pada saat ada polisi yang melakukan pungli, dia pun juga langsung juga disebut dengan oknum. Ketika ada pegawai negeri yang menerima suap dan sogokan, lalu maka akan disebut dia dengan istilah oknum. Ya, begitu juga sederetan orang-orang lainnya yang ada di berbagai lembaga negara yang saat melakukan berbagai penyimpangan, maka dia langsung disebut dengan istilah oknum. Apa yang saya ingin usung dari pemaparan saya di sini? Bahwa saya ingin mengusik dan menggugah kita semua, agar kiranya kita harus jeli dan cermat dengan merebaknya penggunaan kata oknum ini. Yang seakan-akan itu adanya suatu fenomena di mana berbagai lembaga tempat para oknum ini bekerja seakan ingin membentuk stigma yang mengarah pada cuci tangan dan bela diri, serta tak mau ikut terlibat dipersalahkan dalam kasus yang dilakukan oleh para anggotanya yang mereka sebut oknum itu. Secara hukum memang berbagai lembaga tersebut ya tak dapat dipersalahkan, apalagi diberi hukuman. Tetapi jika mengacu pada secara integritas, lembaga dan para petinggi termasuk pimpinannya, kiranya sudah sepatutnya untuk memiliki tanggung jawab moral dan adanya rasa beban bersalah terhadap apa yang terjadi di lembaganya. Apa tingkah pola yang dilakukan oleh para anggotanya tersebut. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Para petinggi dan pimpinan lembaga ini semua diharapkan dapat tanggap, responsif, dan bereaksi untuk melakukan evaluasi di internal lembaganya masing-masing. Kenapa bisa ada celah yang membuat anggotanya punya peluang untuk melakukan penyimpangan? Dan lalu dari hasil evaluasi itu, ya segeralah melakukan perbaikan. Itulah yang namanya tanggung jawab moral. Bukan cuma duduk diam tenang, dan begitu ada anggota yang menyimpang, lagi-lagi berlindung di balik kata pamungkas, oknum. Jadi para petinggi dan pimpinan lembaga kiranya bukan hanya cuma sekadar menyampaikan kalimat diplomatis, kalimat basa-basi yang berulang-ulang, yang disampaikan dikala ada anak buahnya menyimpang. Ya, kita serahkan semua pada hukum yang berlaku. Itulah kalimat yang sering kita dengarkan. Itulah kalimat yang acap diucapkan para petinggi dan pimpinan lembaga di saat diminta tanggapan terhadap aksi penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya. Memang benar, apapun itu semua harus kita serahkan pada hukum yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan oleh para pimpinan. Tetapi kalau pihak lembaga dan pimpinannya tidak responsif dan tidak berbenah atas apa yang terjadi, ya maka kejadian penyimpangan di lembaga akan ada berterusan. Akan terus ada oknum-oknum lain yang menyusul laksana film serial bersambung. Apakah itu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oke, demikian kawan-kawan, sekadar pemaparan singkat dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Yang intinya adalah saya mengingatkan kita semua adanya fenomena penggunaan kata oknum yang seakan-akan itu menjadi sebuah dalih bagi para lembaga, bagi tempat-tempat lembaga oknum ini bekerja untuk cuci tangan, bela diri, lepas tangan, seakan-akan tidak mau dipersalahkan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi. Semoga lembaga tetap eling, tetap waspada, tetap sadar diri, tetap selalu melakukan introspeksi ke dalam. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak, dan semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.